Kemudian yang berikutnya ada lagi Bapak Ibu setelah ini materi dari Pak Susilo yang akan menyampaikan materi dan juga mempraktekkan tentunya pembelajaran berbasis proyek dengan Google Sites. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu. Jadi Pak Susilo mau menunjukkan cara membuat website yang sangat mudah dan tentunya gratis menggunakan Google Sites. Caranya bagaimana untuk menggunakan Google Sites? Apa saja yang bisa diunggah di Google Sites? Mudah sekali akan disampaikan oleh Pak Susilo. Pada Pak Susilo dipersilakan. Oke, matur nuwun Mbak Asih, Bapak Ibu yang saya hormati. Mungkin langsung saja mengingat waktu ya, yang sudah pukul 15 lebih. Pada kesempatan ini mungkin saya akan menyampaikan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Asih, yaitu tentang Google Site. Mungkin terlebih dahulu saya meminta pada Bapak Ibu siapa yang sudah pernah menggunakan Google Site untuk menulis di kolom chat. Monggo Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah menggunakan, mungkin untuk apa, monggo bisa dituliskan terlebih dahulu sehingga nanti kalau sudah banyak yang menggunakan selesai kita. Gitu. Begitu Mbak Asih. Ya, ada Bu Fitinur belum? Monggo Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu ketikkan di kolom komentarnya. Oke, belum pernah ya, banyak yang kalau belum lama ini Bu nanti Bu, tapi tidak akan selesai. Nanti secara singkat saja, sehingga Bapak Ibu nanti bisa mencoba sendiri, membuka sendiri saja, menyampaikan garis besarnya saja terkait dengan site. Iya, nanti kita tinggal tunggu karya-karya Bapak Ibu ya Pak. Iya, betul. Nanti bisa mencoba, karena ini juga nanti kalau tinggal tidak sambil mempraktikkan mungkin tidak bisa Bu. Mungkin melihat ini juga akan kesulitan, kita mungkin bisa sambil mempraktikkan nanti begitu. Moga Bapak Ibu mungkin bisa sambil yang membawa peralatan mungkin bisa sambil menyiapkan. Ya baik, mungkin dari apa yang sebagian sudah disampaikan, ini dari Bapak Ibu sepertinya banyak yang belum, namun juga banyak yang sudah juga, karena memang atau Google Site ini juga sebenarnya sudah lama ya kita gunakan begitu, apalagi di masa PJJ kemarin begitu, karena saya juga ketika PJJ kemarin juga menggunakan Google Site untuk pembelajaran online pada anak-anak. Baik, Bapak Ibu mungkin saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu secara singkat saja. Oke, kalau di sebentar. Oke. Kalau sesuai dengan judul tadi yaitu pembelajaran proyek dengan Google Site gitu ya. Nah, namun mungkin di sini saya kenalkan dulu dengan apa itu Google Site saja terlebih dahulu. Untuk nanti monggo Bapak Ibu bisa menggunakan untuk kegiatan pembelajaran dan lain-lain. Google Site ini merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Google untuk membuat situs yang menarik, berkualitas tinggi untuk tim atau mungkin juga untuk proyek. Ini mungkin Bapak Ibu yang sering mungkin menggunakan PBL ya, atau ada cara kolaboratif, mungkin ini bisa, sehingga mungkin nanti bisa kolaborasi dengan peserta didik dan lain-lain. Untuk menggunakan Google Site ini tidak sulit sebenarnya begitu ya, atau mungkin mudah digunakan bagi kita mungkin yang tidak mempelajari ilmu desain atau pemrograman gitu. Karena selama ini kalau kita melihat mungkin website gitu, mungkin di sana penuh dengan pemrograman dan lain-lain. Ini tidak, mungkin nanti cukup dengan drag and drop saja selesai gitu. Google Site ini merupakan tool pembuat situs ya, yang saya kira kalau sekarang ini ya sudah sangat populer gitu. Ada beberapa kelebihan-kelebihan mungkin yang bisa kita dapatkan.
Yang pertama misalnya ini gratis gitu ya, artinya tidak dipungut biaya gitu. Situsnya mudah dibuat, kemudian bisa berkolaborasi dalam pemanfaatannya. Selain juga mungkin menyediakan penyimpanan online gratis, karena nanti semua apa tersimpan di drive atau di cloud mungkin begitu. Atau mungkin juga mudah diselusuri dengan mesin pencari Google. Dan saya kira nanti Bapak Ibu juga bisa share linknya ke para siswa sehingga siswa bisa membuka. Ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan. Misalnya yang pertama untuk mengunggah materi pembelajaran. Jadi materi pembelajaran juga bisa kita lakukan melalui site gitu ya. Jadi tidak hanya dengan mungkin classroom saja, di sini juga bisa. Kemudian mungkin untuk menyimpan silabus dan lain sebagainya. Memberikan tugas, kemudian memberikan pengumuman, atau mungkin juga untuk mengumpulkan tugas-tugas, bahkan tadi mungkin sesuai dengan judulnya ada untuk ya mengumpulkan proyek mungkin ya, atau mungkin juga ya portofolio kita begitu. Kemudian keuntungannya tanpa harus ahli desain atau pemrograman seperti tadi sudah disampaikan di awal. Kemudian desain untuk berbagi dan berkolaborasi. Artinya kita bisa saling berbagi, kemudian nah ini cukup dengan pindah, seret, lepas gitu ya, edit, selesai gitu. Kelihatannya mudah sekali. Kemudian variasi jenis konten yang dapat disematkan ke situs ini ada banyak sekali. Kita bisa menyematkan berbagai konten, bisa YouTube, bisa apa mungkin Google Form, bisa Sheet dan lain sebagainya. Jadi nanti bisa kita sematkan. Kemudian konten otomatis terlihat sempurna di berbagai perangkat. Nah, ini mungkin untuk sekadar pengantar saja. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya akan mempraktikkan bagaimana kita membuat website dengan Google Sheet gitu ya. Sebentar, Bapak Ibu. Oke. Untuk apa? Masuk ke Google Site, kita ada dua cara mungkin ya. Melalui ini tombol 9 ini, atau kalau sering dikatakan oleh Bu Asir mungkin ada titik ajaib, 9 titik ajaib ini. Ini kita klik saja, kemudian kita pilih yang nah ini site, sehingga nanti akan nah, muncul seperti ini. Nanti kita bisa memilih site yang kosong ini ya, site yang kosong ini tinggal kita klik saja, atau bisa juga kita masuk di drive dulu. Kita masuk di drive dulu, kemudian klik tanda plus ini, tambah ini ya. Kita klik plus. Nah, kemudian pilih lainnya. Pilih lainnya, nah kita menuju ke Google Site. Maka nanti akan, nah kalau ini langsung menuju ke sebentar Kak. Nah, ini. Nah, di sini langsung muncul pada halaman baru Google Site gitu kan. Jadi nanti tampilan awalnya seperti ini. Nah, tadi pun yang kita pilih dari titik 9 juga mungkin nanti sama, hasilnya sama begitu. Seperti ini sama. Oke. Nah, jangan lupa Bapak Ibu di sini untuk memberikan judul terlebih dahulu ya, untuk memberikan judul terlebih dahulu. Nah, misalnya pulpen 5 kelas A misalnya. Ini sudah muncul. Kalau misalnya mau ditambah dengan logo, silakan dicari saja logonya, bisa upload atau mungkin bisa pilih. Ya.
Nanti bedanya seperti apa begitu. Nah, kalau upload berarti dari apa? Nah, mungkin bisa, nah di sini mungkin bisa upload atau bisa pilih begitu. Oke. Kalau pilih berarti mungkin nanti kita bisa mengambil dari apa? Eh, form begitu atau dari drive maaf, atau mungkin yang lain. Sesinya Pak, Nah, saya lagi kadang-kadang ada. Nah, sekali lagi ini kalau misalnya tadi Bapak Ibu mau menambah apa? Tidak muncul. Mau menambah logo, jadi silakan monggo nanti bisa ditambahkan, bisa dari foto atau juga bisa foto yang ada di atau gambar yang ada di komputer kita yang sudah kita persiapkan, atau bisa juga dengan apa dari drive yang atau yang tersimpan di drive. Tadi saya ulangi lagi monggo. Mungkin ini. Nah, misalnya ini hanya sebagai contoh saja lah, ini hanya sebagai contoh saja. Nah, maka di sini sudah ada logo. Nah, kemudian untuk judul web kita, nah di sini Bapak Ibu bisa menuliskan begitu ya. Bisa menuliskan. Misalnya mungkin saya sama saja. Nah, misalnya itu. Nah, untuk latar belakang ini juga bisa Bapak Ibu ubah. Nah, dengan klik gambar di sini, klik gambar di sini. Ini juga sama, Bapak Ibu bisa mengupload atau memilih gambar yang ada, yang sudah disediakan. Di sini sudah disediakan, tinggal Bapak Ibu gunakan saja. Misalnya ini yang ada, kita klik, centang, kemudian kita pilih. Nah, sehingga di sini sudah muncul background atau latar belakang untuk web kita. Kemudian di sini ada bintang kejora kelap-kelip gitu ya. Ini untuk menyesuaikan atau untuk menggelapkan ini tampilan background-nya. Kemudian kalau misalnya gambarnya terlalu naik atau terlalu turun, Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Kita klik saja, ya, kemudian bisa kita geser-geser ini sesuai dengan atau menggunakan panah ini. Ini misalnya terlalu turun, nah kita sekali lagi ini kita klik, kemudian kita geser ke atas atau mungkin ke bawah dan sebagainya. Biasanya di sini Bapak Ibu banyak sekali apa ini tata letak dan sebagainya. Nanti di sini Bapak Ibu bisa mengeksplor ya. Misalnya kita beri pemisah dulu saja antara gambar dan atau misalnya kalau di sini terlalu apa mungkin mengganggu, Bapak Ibu bisa klik di sini ada tanda ini, kita klik, kita tarik ke bawah ini juga bisa. Ya. Ini kita tarik ke bawah, mungkin kita letakkan di bawah juga bisa. Seperti ini juga bisa. Jadi monggo nanti ini bisa kita tarik-tarik gitu ya. Pengaturannya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu mungkin agar webnya ya terlihat bagus begitu mungkin seperti itu. Di sini mungkin ada tombol pemisah ini untuk memisahkan antara gambar dengan atau mungkin ini ya tampilan background web dengan mungkin di bawahnya, ini kita klik saja. Nah, kemudian Bapak Ibu mungkin bisa memasukkan teks atau gambar atau mungkin menyematkan seperti tadi di beberapa keuntungannya mungkin begitu ya. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu mau memasukkan teks, bisa tinggal kita klik saja ini, disisipkan ini. Ya, disisipkan ini misalnya kita ketik, kita klik saja. Nah, nanti akan tinggal kita masukkan saja misalnya dan
sebagainya, monggo nanti bisa dilengkapi lagi. Kemudian kalau misalnya di sini mau menyisipkan gambar juga bisa dengan tata letak ini, kita klik saja, tinggal kita klik saja. Atau ini Pak, Bu, kalau misalnya tidak dengan teks, maaf, dengan teks ini, mungkin di sini bisa Bapak Ibu lakukan dengan double klik ya, sehingga di sini akan muncul bottom ini. Nanti sama saja, fungsinya sama saja dengan iki 4 ini ya. Di sini juga bisa kita sisipkan. Nah, kita klik saja, mungkin bisa kita sisipkan apa? Peta misalnya ya. Kita klik saja peta, kemudian Bapak Ibu bisa mencari mana. Misalnya saya mencari sekolah saya saja. Tinggal kita ketikkan saja, nanti akan muncul di sini. Kita klik, nah sudah, ini kita pilih saja sudah. Ini bisa kita tarik juga, gitu ya. Nah di sini mungkin bisa diberi apa semacam deskripsi apa, monggo nanti bisa dituliskan. Gitu. Ini misalnya untuk halaman pertama dulu, ya. Nah nanti kita bisa lanjut pada ini misalnya halaman pertama, kita bisa lanjut pada halaman berikutnya, halaman nah ini kita tambah saja. Jadi tadi sisipkan, kita klik halaman, oke. Nah, kita tambahkan saja. Nah, kita beri nama, misalnya profil, misalnya ini hanya untuk contoh saja. Kita klik, selesai. Nah, profil. Nah, mungkin di sini gambar juga bisa kita ganti lagi. Jadi misalnya kita mau menggunakan gambar yang berbeda atau background yang berbeda, monggo caranya sama. Seperti tadi, tinggal kita klik, kita pilih, nah nanti sudah ini akan menyesuaikan keterangan backgroundnya dengan tulisannya, sehingga nanti tulisan ini akan lebih nampak begitu. Kalau misalnya ini tadi terlalu turun, nah bisa kita naikkan lagi atau kita geser lagi seperti itu. Kemudian kalau saya beri pembatas lagi atau misal lagi, nah Bapak Ibu nanti bisa misalnya memberikan tata letak lagi, monggo nanti milih yang mana untuk contoh. Misalnya di sini ada video dari YouTube misalnya begitu ya. Saya contohkan saja. Misalnya sekolah misalnya, coba ada tidak di sini ada. Jadi kita tinggal mengambil saja, monggo mau yang mana. Oh, saya tidak nemu ini yang punya saya nih. Kita coba saja, kita contohkan saja lah. Kita ambil satu saja, misalnya ini. Kita pilih, kemudian kita pilih. Nah nanti di sini sudah. Nah, nanti akan tersemat ini video. Nah ini tinggal nanti bisa diputar ketika website kita ini kita bagikan, gitu. Atau mungkin mau menyematkan suaranya hilang, Pak. Maaf. Sebentar, saya keluar dulu sebentar. Bisa terdengar? Bisa, Pak. Bisa. Terdengar. Bisa jelas. Oke. Saya lanjutkan. Kalau misalnya kembali lagi di sini mau diberi simpan, bisa nanti tinggal dipilih baik itu gambar yang ada di drive atau mungkin dari foto yang ada di laptop gitu ya, yang ada di laptop gitu. Ini hanya untuk contoh saja, monggo. Oke.
Atau mungkin Bapak Ibu juga bisa, ini mungkin saya beri pemisah lagi. Oke, di sini, nah mungkin bisa diberi warna begitu ya. Kita misalnya akan mengganti background warna di sini. Nah, tinggal, nah kita klik saja, nanti akan berganti warna. Nah ini. Oke. Atau juga Bapak Ibu bisa menyematkan ya, dari URL misalnya Google Form, nanti kita sematkan di sini, kita membagikan soal ulangan kepada anak yang ada di Google Form, nanti linknya kita bagikan di sini bisa, atau mungkin langsung, nah ini dengan formulir mungkin nanti juga bisa, tinggal misalnya kita pilih saja formulir yang akan kita bagikan kepada siswa begitu. Nah, ini sudah masuk di sini. Tinggal nanti ketika siswa akan misalnya mengikuti ulangan, nah tinggal kita minta untuk, atau kita yang jelas kita kirimkan dulu link site kita, sehingga nanti siswa akan membuka sesuai dengan apa perintah kita dan sebagainya. Nah, termasuk kalau misalnya Bapak Ibu berkolaborasi dengan mungkin peserta didik atau dengan Bapak Ibu guru yang lain, nanti juga bisa begitu ya. Atau ketika siswa diminta untuk membuat semacam proyek, nah mungkin siswa juga bisa mengerjakannya di Google Site. Nanti siswa mengirimkan linknya ke kita, nah kita bisa melihat begitu apa yang sudah dibuat, apa yang sudah dikerjakan oleh siswa kita, sehingga kita bisa memberikan penilaian misalnya. Ini gambaran singkat. Selanjutnya untuk membagikan dengan orang lain, ini sebenarnya masih bisa tambah lagi. Misalnya mau nambah halaman, monggo, nanti bisa tambah lagi halaman gitu. Misalnya ada profil, misalnya ada tugas, misalnya monggo, ini boleh lagi. Nanti sama lagi, ini gambarnya mau diganti apa begitu ya. Nanti bisa kita ambil dari komputer yang kita miliki atau bisa mengambil dari baik. Selanjutnya untuk membagikan, ini kita klik tanda ini ya. Kita klik, nah kemudian kita bisa mengganti. Nah, tinggal kita mau membagikannya di sini. Ini kalau ini hanya yang memiliki akun belajar saja yang bisa ya. Nah, ini mungkin kita buat publik. Nah, ini juga jangan lupa, ini masih dibatasi. Nah, mungkin kita ubah lagi menjadi siapa saja yang memiliki link itu biasanya ya, karena untuk siswa mungkin masih ada yang belum menggunakan akun belajar. Nah, ini sudah, nanti kita bisa melakukan kolaborasi begitu. Kalau sudah selesai. Oke. Nah, kalau semua sudah, ini bisa dijalankan itu Ibu ya. Jadi seperti web begitu. Hanya memang ini tidak menggunakan istilahnya pemrograman. Jadi memang hanya tarik lepas itu saja sudah jadi. Oke, kemudian setelah semua selesai, gitu, nanti bisa Bapak Ibu publish gitu, dengan cara klik niki publikasikan gitu. Nah, di sini bisa Bapak Ibu beri nama gitu ya. Misalnya tadi kelas H misalnya. Nah, nanti nama website Bapak Ibu ini ya. Ini ya. Namanya ini ya. Jadi nama websitenya ini. Yang agak panjang ini, kalau sudah kita publish begitu. Nah, termasuk nanti yang kita bagikan tadi nama ini. Nah, ini yang kita bagikan ini. Jadi link inilah yang nanti akan kita bagikan kepada peserta didik
sehingga nanti semua peserta didik bisa membukanya. Untuk membagikan link ini mungkin kan banyak cara ya, bisa melalui WA atau mungkin kalau di classroom ya monggo bisa dari sana, sehingga memang apa ya, untuk kegiatan pembelajaran kita bisa menggunakan berbagai aplikasi yang ya menurut kita ya kemarin mungkin kita berganti-ganti gitu supaya tidak selalu menggunakan aplikasi yang sama gitu. Nah, kita salin saja kemudian kita kirim ke peserta didik gitu. Nah, sebagai gambaran saja, nah mungkin ini saya kemarin singkat membuat semacam ini karena siang atau pagi harus sudah di publish begitu, sehingga kemarin saya mencoba untuk membuat ini terkait dengan mungkin ya pelaksanaan supaya anak-anak mau membaca begitu. Kemudian ini juga belum saya perbaiki lagi. Nah, ini saya juga menyisipkan berbagai e-learning yang mungkin bisa siswa buka begitu dari rumah belajar, ada Jateng Pintar, ada mungkin yang lain lah pokoknya, supaya anak juga punya banyak referensi untuk literasi begitu, tidak hanya dari satu sumber saja. Jadi nanti biar mereka bisa memilih dan mungkin ya memilah begitu, memilih dan memilah sumber-sumber mana yang bisa dipakai untuk yang pertama kegiatan pembelajaran, yang kedua juga mungkin belajar ya, atau mungkin literasi begitu. Kemudian kemarin karena juga waktunya terbatas juga, nah ini saya sudah menyediakan tema-tema, monggo tema apa. Kemarin temanya satu pahlawan nasional misalnya. Saya mencoba menggunakan pahlawan nasional. Ini ada berbagai, saya sudah menyisipkan pahlawan-pahlawannya meskipun tidak semua begitu ya. Nanti anak mau memilih yang mana. Nah ini kalau satu hari anak satu pahlawan kan nanti ini berapa hari ini baru selesai begitu ya. Untuk mungkin ya sebagai tambahan wawasan saja atau tambahan pengetahuan saja terkait dengan mungkin pahlawan nasional. Nah untuk ini mungkin, nah tadi saya ulangi yang dibagikan kepada peserta didik ini ya. Jadi tanda ini kemudian kita copy, mungkin nanti Bapak Ibu bisa misalnya ini saya sematkan coba di chat gitu. Nah, misalnya saya sematkan di sini atau nah itu mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengakses begitu, sehingga bisa melihat, melakukan atau mungkin juga mengerjakan apa yang menjadi tugas dan pekerjaan siswa misalnya, sehingga ya paling tidak kita bisa dalam satu web ini bisa memberikan berbagai materi, mungkin berbagai materi, berbagai soal, berbagai informasi begitu, karena memang banyak fungsinya mungkin untuk Google Site gitu. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Ya, silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan terkait dengan Google Sites, dipersilahkan. Ya, ini ada pertanyaan di kolom chat, Pak. Saya bacakan dulu. Jika kita menggunakan, apakah HP siswa sudah support untuk aplikasi ini? Oke, silakan Pak. Untuk HP siswa seharusnya bisa Ibu ya, karena ini juga tidak terlalu berat saya kira kalau hanya sekadar untuk membuka begitu. Artinya ya seperti kalau kita membuka Google biasa itu, artinya sama seperti tidak terlalu berat kalau menurut saya begitu. Sehingga kalau memang HP siswa tidak terpenuhi dengan aplikasi-aplikasi lain yang sudah berat, mungkin tidak memberatkan. Mungkin begitu Mbak Sewi. Jadi, ini cukup ringan saya kira. Ya,
Terima kasih Pak Hartono sudah terjawab oleh Pak Susilo, bisa digunakan di HP siswa. Jadi seperti membuka link biasa, Pak. Oke. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Ini sudah ada contoh sites dari Pak Susilo. Oke, saya juga ada Itu contoh baru sites. ya sederhana saja karena itu kemarin saya buat hanya semalam saja terus atau tidak semalam, tapi hanya beberapa jam saja. Malam saja sudah ini. Tidak sampai semalam, hanya beberapa jam saja karena memang dituntut cepat begitu. Iya. Dan ya apa adanya dulu dan ada apanya. Begitu. Ya, itu contoh dari Pak Susilo. Bapak Ibu bisa membuatnya ATM gitu, Bapak Ibu, seperti biasa ATM. Ada pertanyaan, Bu? Oh, ini ada pertanyaan, Bu. Ada 2 orang, Bu. Oh iya, ada Bu Bani sama Pak Suhas. Bu Sri Penny dulu. Ini yang di atas Bu Sri Penny. Silakan Bu Sri Penny mengaktifkan mic-nya. Ya, terima kasih. Maaf, Bapak mau tanya, jika kita sudah membuat Google Site di akun yang lain, apakah untuk proses bisa dimasukkan ke akun Belajar ID ini sama dengan yang lain dengan menggunakan add collaborator atau pakai cara yang lain, Pak? Terima kasih. Oke, kalau saya belum pernah mengintegrasikan, ya, namun seperti yang lain, saya kira ya kalau di konekkan mungkin bisa, gitu. Hanya kalau memang harus mungkin linknya bisa ditautkan. Hanya kalau mungkin sepenuhnya diboyong, katakan begitu, seperti Classroom kan juga sama, gitu. Mungkin kita juga tidak bisa memindah Classroom secara utuh begitu ke dalam akun belajar dari akun Google, mungkin begitu. Mungkin Bu Asih bisa menambahkan karena Bu Asih mungkin lebih sering atau sudah lebih berpengalaman ketika memboyong-boyong itu mungkin Bu Asih. Tadi pertanyaannya seperti apa ya Pak Sus? Maaf, bukan besar. Maksudnya dari Google Site yang ada di Google biasa, apakah bisa dibawa ke akun belajar begitu? Kurang lebih seperti itu. Oh, maksudnya Google Site Gmail bisa dibawa ke akun belajar. Dibawa, maksudnya dibawa bagaimana Pak? Dipindah. Oh, dipindah. Oke, kalau dipindah saya belum pernah. Tapi Ibu bisa mencoba, ada fitur kolaboratornya. Nah, itu dipakai. Iya, kolaboratornya sepertinya bisa Pak Sus. Tapi saya belum pernah mencoba. Kalau kolaborator bisa, tapi kalau pindah utuh saya kira kok belum bisa. Berarti dikolaborasikan dengan akun Belajar It-nya, seperti itu ya Pak? Nanti biar bisa mengedit pakai Belajar It, silakan Ibu dicoba. Ya, walaupun kita belum pernah, tapi ada fitur kolaboratornya, silakan bisa dicoba. Iya, oke. Ini ringan sekali ini untuk Google Sites ini. Nggak perlu download apapun ya Pak, ke peserta didik. Tinggal kita yang sudah tersedia di mungkin di media penyimpanan kita, atau kita bisa ambil dari internet dan lain sebagainya. Ini mudah. Iya, betul sekali. Ini saya share juga. Oke, terima kasih Bu Sri Penny untuk pertanyaannya. Untuk penanya kedua, tadi ada yang raise hand juga. Pak Suhas tadi, Bu. Oh, Pak Suhas. Silakan Pak Suhas. Enggak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kali ini tampilannya sama sekali nggak ada di Alexa. Saya iseng di modul yang ada di YouTube. Yang saya ini intinya seperti waktu dulu kita buat website-nya kayak pakai WordPress, pakai itu ya. Masih seperti itu mungkin Pak ya. Bedanya ini diberikan oleh Google atau mungkin seperti itu ya. Ini intinya kita membuat website Pak ya. Frustasi karena tampilan Bapak lama sekali di sini saya di layar saya nyoba ngambil beberapa tutorial yang ada. Ini intinya kita membuat web begitu Pak ya. Intinya begini Pak. Kita memang site itu untuk membuat web gitu ya. Hanya bedanya dengan WordPress atau yang lain itu ini lebih mudah kalau
menurut saya begitu, karena itu tanpa pemrograman, artinya tinggal seret tarik pas itu sudah jadi. Jadi tanpa ada pemrograman, kita hanya mungkin ya menyisipkan, ini sudah jadi. Bahkan mungkin kalau Bapak ngasih BK ya, mungkin ini justru akan bisa Bapak pakai misalnya untuk membagikan berbagai informasi terkait mungkin SNMPTN atau mungkin informasi-informasi yang lain kepada siswa. Jadi tinggal dibagikan link, nanti siswa bisa mengakses berbagai informasi yang ada di BK gitu, terkaitannya dengan mungkin yang kelas 12 ingin mungkin melanjutkan atau apalah itu, sehingga justru mungkin sudah lengkap dalam satu link saja sudah lengkap begitu, tidak perlu membuat informasi yang banyak di berbagai tempat begitu, mungkin begitu Pak. Jadi saya kira ini lebih mudah dibandingkan dengan kalau kita menggunakan WordPress, menggunakan mungkin kalau sekarang ya Blogspot. Hanya memang itu fungsinya WordPress dengan beda memang begitu. Jadi tahu ini hal yang mungkin lebih sederhana buat teman-teman BK, terus juga mungkin bisa nanti yang butuh tutorial bagusnya saya punya ini yang dari monggo Pak. Ada setengah jam ini. Memang tutorial banyak Pak, sekarang ini banyak. pencerahan sekali. Tutorialnya banyak, sehingga mungkin kalau tutorial juga karena waktunya yang panjang bisa lebih detail begitu. Ya, terima kasih sekali Pak Suhas. Nanti mau share juga ini tutorialnya. Juga nanti bisa di-share. Pokoknya kita di sini saling dari YouTube, Bu. Saling memberi, saling mengisi, saling pokoknya banyak saling lah Pak. Iya. Saling belajar. Kolaborasi ya Pak. Tidak ada yang paling pinter, tidak ada yang paling pandai, tidak ada yang mohon maaf mungkin kurang bisa, semuanya sama, kita semuanya belajar. Oke, terima kasih sekali Pak Suhas yang sudah menambahkan. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan terkait dengan Google Sites atau membuat website menggunakan Google Sites. Ini sangat menarik sekali bagi saya. Mungkin begini Bu Asih, mungkin monggo nanti Bapak Ibu bisa mencoba, kemudian linknya bisa ditampilkan di grup WA. Nah, ini kan lebih menarik nanti. Ini monggo nanti bisa mencoba, atau mungkin yang sudah memiliki bisa di-share sehingga Bapak Ibu yang lain nanti bisa mempunyai gambaran, tertarik, istilahnya kepincut begitu, sehingga pengen ikut. Nah, kepincut itu pengen ikut gitu ya. Ya, dan menurut saya ini menarik sekali karena kemarin saya buat untuk materi pembelajaran, jadi kita bisa masukkan materi, ada kuis, ada game dalam satu link. Ya, dalam satu link kita dapat semua. Iya, kalau yang ingin membuat website pribadi silahkan, untuk website sekolah silahkan, untuk materi pembelajaran boleh, atau untuk literasi digital isinya buku-buku saja, link-link juga bisa, sangat praktis sekali. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan lagi terkait dengan membuat website menggunakan Google Sites, silakan. Masih ada. Kalau menurut saya ini wajib dicoba ya Pak, walaupun tidak ada. Makanya mungkin nanti Bapak Ibu bisa, mungkin Pak Suhas punya linknya atau punya tutorialnya, nanti bisa di-share ke grup, sehingga teman-teman yang lain nanti bisa mencoba dan nanti bisa share juga. Artinya supaya dalam kesempatan yang diberikan yang sangat baik ini, Bapak Ibu juga mendapatkan hal yang mungkin bermanfaat dan mungkin baru gitu ya, karena mungkin sebelumnya belum begitu, sehingga bisa digunakan di dalam pembelajaran. Saya sebenarnya juga ada yang pembelajaran kelas gitu ya, ada yang mata pelajaran tapi masih saya cari belum terbuka. Oke, terima kasih sekali Pak Susilo. Saya cek apakah ada pertanyaan di kolom komentar. Oke, tidak ada di kolom komentar. Ya, Bapak Ibu, nanti rekamannya kita share di Google Classroom, jadi semuanya ada di Google Classroom, dan rekaman kemarin juga nanti akan di-share di Google Classroom agar Bapak Ibu yang mungkin hari ini ada yang sinyal susah bisa menyimak lewat rekamannya. Dan menurut saya ini Google Sites
sangat menarik sekali. Ayo Bapak Ibu buat dari yang sederhana dulu mungkin, atau mungkin langsung yang unik, yang kreatif, dan di-share linknya nanti ke WA. Kita tunggu. Ya, sekali lagi, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Sudah. Oke. Mungkin juga sudah sore yang masih di sekolahan ingin segera kundur gitu. Masih di sekolah. Oke, Bapak Ibu. Masih. Nanti harus pulang Magelang ini. Ya, terima kasih Pak Susilo atas penjelasannya terkait dengan membuat proyek. Ini website tidak hanya untuk proyek ya Bapak Ibu, bisa untuk berbagai hal. Untuk berbagai hal, untuk problem based learning juga bisa, untuk pembelajaran proyek juga bisa, untuk apapun bisa, tergantung kreativitas semuanya. Nah, ini saya share sedikit ke Bapak Ibu. Kemarin saya membuat video terkait dengan pembelajaran saya di kelas pembelajaran. Ini hanya contoh pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning menggunakan fitur website. Nah, tidak akan saya putar karena ini waktunya 14 menit. Bapak Ibu nanti bisa mengeceknya di YouTube. Asih Prihatin, model pembelajaran berbasis masalah. Ini hanya contoh dan saya yakin Bapak Ibu semua punya ide yang luar biasa seperti tadi saat materi Jamboard. Ya, Bapak Ibu. Jadi idenya silakan dengan sets ini nanti di-share, hasil setsnya juga di-share, tidak usah malu, yang sudah membuat silakan dibagikan ke rekan-rekan guru lain. Oke Bapak Ibu, karena sudah pukul 3:46, tidak terasa Bapak Ibu. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat, semoga nanti Bapak Ibu bisa mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari bersama. Sebelum saya akhiri, apakah ada tambahan dari Pak Ansori terkait dengan pertanyaan tadi dari peserta yang di awal ingin menjelaskan? Pak Ansori mungkin mau menyampaikan, silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Asif. Kalau kaitannya dengan Google Sheet ini, mungkin nanti ada kaitannya yang ditanyakan oleh peserta, ya, bahwa untuk boyong semuanya itu kelihatannya kok tidak mungkin karena yang digunakan itu aplikasinya beda begitu. Tapi kalau hanya ditautkan ke ke Google Sheet kita bisa, itu tidak masalah. Jadi karena tadi Bu Penny kalau nggak salah itu kalau kita punya Google Sheet ya, yang bukan Google Sheet ya, kita punya website yang mungkin kita miliki, itu malah akan lebih bagus kalau produk dari Bapak Ibu itu nanti ditautkan di website sekolah sehingga menjadi diversifikasi pembelajaran yang dilakukan sekolah kita itu. Jadi yang induk itu yang dari sekolah, tetapi produk-produk dari Bapak Ibu yang hasilnya itu bisa ditautkan di sana. Kan hanya tautan toh nanti bisa dibuka oleh siapa saja, termasuk karya-karya siswa yang tadi disampaikan oleh Pak Susilo bahwa kalau proyek, kemudian masalah, atau mungkin juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak sesuai dengan KD mungkin ya, mungkin bisa kita linkkan di situ sehingga orang tua bisa melihat ya, dan bisa mungkin memberikan komentar juga di website yang kita buat melalui Google Sheet ini. Saya kira begitu Pak Susilo. Monggo kalau selanjutnya saya kira rekan-rekan mungkin dari teman-teman yang sudah nyoba mungkin tidak lebih mahir gitu ya, ketika bisa berbagi saya kira. Itu monggo dilanjut aja Bu Asif. Oke, terima kasih sekali Pak Susilo. Ada closing statement? Bapak Ibu, jadi monggo terkait dengan berbagai hal untuk pembelajaran, mungkin aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh akun belajar khususnya untuk bisa kita explore gitu ya, karena tentunya di dalamnya banyak hal-hal yang barangkali saya sendiri juga ada yang belum memahami begitu, sehingga monggo lah kita semua untuk selalu berusaha untuk ya belajar intinya ya itu. Makasih Bu Asih.
Oke, ya terima kasih Oh, sekali. sedikit Bu Asih, bentar. Ya, monggo, Pak. Rekan-rekan semua beserta pulpen yang saya hormati, materi yang kemarin diminta untuk disajikan atau untuk digunakan oleh rekan-rekan itu sudah saya sematkan di materi. Barangkali kalau dibutuhkan Bapak Ibu bisa menggunakan hanya khusus untuk menganalisis soal menggunakan Google Spreadsheet. Gitu Bu Asih, monggo. Silakan. Kena topi itu kok malah. Oke, ya, lanjut. Ya, terima kasih Pak Ansori dan juga Pak Susilo yang sudah menambahkan.